Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Majelis Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Andini Dayati dengan NIM 2023161026 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Ada 3 pokok bahasan, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM, tanggung jawab pemerintah untuk perlindungan HAM, serta pemajuan dan perlindungan HAM. Yang pertama, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contohnya, pencemaran nama baik seseorang dengan fitnah atau tuduhan tanpa bukti, aksi kekerasan atau pemukulan, menghalang-halangi upaya seseorang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat, penganiayaan terhadap orang lain, tak memperoleh keadilan sosial di masyarakat, melakukan pemalakan atau pemerasan pada orang lain, melakukan tindakan pencurian, memalak orang lain, menghalangi orang untuk melakukan ibadah, melakukan perundungan baik secara langsung atau melalui media sosial. Bentuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau luar putusan pengadilan. Pelanggaran HAM berat juga terbagi menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama. Contohnya, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang perbuatannya dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Pembahasannya kedua, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk perlindungan HAM. Pada pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya yaitu memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai penyelenggaraan HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Pembahasan yang ketiga, pemajuan dan perlindungan HAM. Pemajuan dan perlindungan HAM merupakan 2 bidang yang menjadi mandat Komnas HAM sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 75 UU tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 99. Tetapi keberadaan ketentuan pasal 75 UU Nomor 39 tersebut bukanlah lantas menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk mengajukan dan melindungi HAM sebagai mana yang diamanatkan oleh pasal 28I UUD 1945, juga sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah berkewajiban untuk memajukan HAM internasional seperti yang tertuang dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemajuan HAM berarti bahwa aparat pemerintah kita, baik sipil di lembaga eksekutif
legislatif dan yudikatif maupun aparat militer serta masyarakat pada umumnya perlu dibuat mengerti, paham, dan menerima serta melindungi HAM seperti yang tertuang dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemahaman dan penerimaan konsep HAM universal oleh masyarakat dan aparat pemerintah tersebut akan menjadikan pemajuan dan pelindungan HAM menjadi lebih mudah. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.